Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa kembali bersama Bu Maya dalam pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, muatan IPS. Materi kita adalah upaya mempertahankan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Yuk kita cari tahu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan. Beberapa pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain Pertempuran Surabaya, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Pertempuran Surabaya. Tentara Sekutu Inggris pertama kali mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Tujuan kedatangan tentara sekutu adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Inggris menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan perwira sekutu. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncak pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Karena itu, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi sebagai berikut. Pemimpin dan pemuda Surabaya berkumpul di tempat yang ditentukan dengan tangan berada di atas kepala selambat-lambatnya pukul 6 untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat pada tanggal 10 November 1945. Apabila tidak dilaksanakan, maka Surabaya akan digempur baik dari darat, laut, maupun udara. Namun ultimatum tersebut ditolak. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Melalui pidatonya, Bung Tomo mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan musuh. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang gigihnya rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Maka di Surabaya dibangun yang namanya Tugu Pahlawan. 2. Pertempuran Medan Area. Pasukan Inggris mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir T.E.D. Kelly. Mereka datang bersama Nika Belanda. Tujuannya untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Adapun penyebab terjadinya pertempuran Medan Area yaitu yang pertama, tanggal 13 Oktober 1945, seorang anggota Nika menginjak-injak bendera merah putih yang menyebabkan rakyat Indonesia marah dan terjadi bentrok senjata. 2. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya. Namun, rakyat Indonesia menolaknya.
Yang ketiga, pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area yang berarti batas resmi daerah Medan. Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka. Nah, anak-anak, itulah penyebab terjadinya pertempuran Medan Area. Sekarang yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu datang ke Semarang yang dipimpin Brigadir Jenderal Bethel. Tujuannya untuk membebaskan tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Adapun penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa yaitu adanya perlawanan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terhadap upaya pasukan Sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui nikah. Akibatnya terjadi pertempuran tanggal 20 November 1945. Dalam pertempuran tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur di medan perang tepat tanggal 26 November 1945. Pertempuran tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigjen Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak Sekutu mengingkari janji. Sehingga pada tanggal 12 sampai 15 Tahukah sahabat, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran,
namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Baiklah, kita lihat yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, hadir sebagai wakil Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Hasil perundingan ditandatangani pada 25 Maret 1947 sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau negara RIS. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, anak-anak, isi dari Perjanjian Linggarjati ini juga merugikan Indonesia karena yang diakui hanya Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Namun perjanjian ini dapat memperkokoh keberadaan Indonesia di mata dunia. Pelaksanaan perundingan Linggarjati tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Penyebabnya adalah Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati karena mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran yang berbentuk federasi. 2. Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda pertama mendapat protes dari masyarakat internasional. India dan Australia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar sengketa Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda sidang PBB. 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. PBB mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Australia, Belgia, dan juga Amerika Serikat. Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Sidang tersebut bertujuan untuk menghentikan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang milik Amerika Serikat yaitu USS Renville. Wakil Indonesia adalah Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Adapun hasil perundingan Renville adalah 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan juga Sumatera. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. 4. Tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi semakin sempit. Akibat dari perjanjian tersebut adalah tentara RI yang berada di wilayah kekuasaan Belanda harus dipindahkan. 3. Perjanjian Rumroyen.
Perjanjian Roem-Royen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin Muhammad Rum dengan anggotanya Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut Perjanjian Roem-Royen. Isi Perjanjian Roem-Royen: 1. Penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. 2. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Pembebasan para pemimpin RI yang ditahan Belanda. 4. Segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. 4. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil KMB adalah sebagai berikut. 1. Dibentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat atas diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. 5. Pengakuan kedaulatan. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan pada 27 Desember 1949 di dua negara, yaitu 1. Naskah pengakuan kedaulatan di Amsterdam, Belanda, ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Belanda, Ratu Juliana. 2. Naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta ditandatangani oleh A.H.J. Lovink dan Sri Sultan